Saya sudah sampaikan bahwa Forum Demokrasi Banten melihat selama 1 tahun terakhir bahwa Erick Thohir selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memunculkan kegaduhan-kegaduhan. Misalnya soal rangkap jabatan, ya. Belum lagi soal gaji, pemborosan negara. Gajinya sudah sangat besar di banyak kementerian, kemudian juga diberikan gaji lagi di komisaris. Janjinya soal BUMN laba, profit. Ternyata hari ini ada banyak BUMN yang rugi kok. Karena kita semua melihat Erick Thohir sudah gagal. Kita dari Solidaritas Pemuda Kaltim Cinta NKRI mendatangi sejumlah BUMN. Ada kurang lebih 10 BUMN yang kita datangi. Ini adalah bentuk dari kekecewaan kami terhadap kinerja Menteri BUMN Erick Thohir. Pertama, BUMN sendiri banyak yang merugi. Dari Garuda, Pertamina, Angkasa Pura 12, dan lain sebagainya. Yang kedua, dia sebagai Satgas penanganan COVID-19 kita anggap gagal. Kenapa kita anggap gagal? Karena pada hari ini sudah 9.000 lebih korban yang meninggal dunia dan 240.000 lebih yang terjangkit. Diadukan ke polisi usai demo Erick Thohir, Format Jakarta. Kami makin bersemangat. Pengaduan polisi yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Bangsa atau FMPB tidak menyurutkan niat Forum Masyarakat Jakarta untuk terus mengkritik kinerja Menteri BUMN Erick Thohir. Begitu tegas, Humas Format Jakarta Sondang Hutagalung menanggapi pengaduan di Polda Metro Jaya. Alasan pengaduan karena menggelar aksi di Kementerian BUMN dan memasang spanduk yang dianggap mengganggu konsentrasi kerja Erick Thohir. Jangankan pengaduan, teror terhadap rekan seperjuangan juga tidak akan membuat gerakan ini melemah. Kawan seperjuangan kita dari Aliansi Rakyat Bali mengalami teror dengan perobekan spanduk dan baliho Erick out di beberapa tempat. Teror yang sama yang dulu juga sering dilakukan oleh Orde Baru pada spanduk-spanduk yang kritis dan berbeda dari keinginan penguasa. Demikian ujarnya. Begitu Format Jakarta, pengaduan justru menjadi bukti bahwa Erick dan pendukungnya memang mewarisi mindset Orde Baru yang anti-kritik dan anti-demokrasi. Ia memastikan peristiwa teror perusakan spanduk dan baliho tidak membuatnya takut. Bahkan, sebaliknya, kami semakin bersemangat untuk memastikan Erick Thohir turun dari jabatannya. Begitulah kata Sondang. Bagi Format Jakarta, pengaduan dan perusakan spanduk telah mencoreng wajah, juga mempermalukan Presiden Jokowi. Sebab, orang akan ikut melihat bahwa kabinet Jokowi berisi orang-orang anti kritik. Format Jakarta yang turut mendukung Presiden Jokowi di Pilpres lalu bertekad untuk membersihkan lingkaran Jokowi dari orang-orang yang anti demokrasi dan melawan kelompok intoleran terhadap kritik dan perbedaan yang dikelilingi Jokowi. Sebagai langkah nyata, Sondang menghimbau kepada setiap daerah bergerak membuat pengaduan ke polisi terhadap beberapa hal. Pertama, mengadukan pernyataan Erick Thohir yang berisi kebohongan publik. Kemudian mengadukan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terindikasi terkait dengan perusahaan yang dimiliki Erick Thohir. Lalu mengadukan kembali kasus terkait BUMN rekayasa industri. Kemudian diketahui Bobi Nasution adalah menantu Presiden Jokowi. Ia bersama Aulia mendapat nomor urut 2 di Pilkada Medan. Pada acara deklarasi dukungan sedulur Bobi Aulia di kafe di Kedan. Begitu banyak pendukung yang hadir, ruangan penuh sesak. Meski menggunakan masker, namun para pendukung tak terlihat menjaga jarak. Mereka duduk saling berdekatan satu sama lain. Di acara itu juga menampilkan tarian khas Jawa. Usai acara, Aulia mengaku di hadapan wartawan bahwa protokol kesehatan pencegah virus corona telah dilanggar. Akan tetapi ia berdalih Dinas Kesehatan masih kurang memberi sosialisasi kepada masyarakat. Kalau kita lihat protokol kesehatan sudah kita anjurkan tadi. Tapi memang animo masyarakat, kita susah. Saya sering menyampaikan, tolong Dinas Kesehatan itu mengedukasi tentang COVID-19 ini. Di Pilkada Medan, Bobi Nasution, Aulia Rahman.
Mendapat nomor urut 2, mereka berhadapan dengan pasangan Ahyar Nasution, Salman Al-Farisi. Ahyar adalah calon petahanan yang kini masih menjabat PLT Wali Kota Medan. Peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin tinggi sejak diatasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, per 15 September lalu. Pakar Politik dan Hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, menilai Luhut tidak mampu menangani wabah ini. Setidaknya, sejak penanganan COVID berada di bawah komando Luhut, angka positif COVID-19 per harinya bertambah hingga di angka 4.000 orang dan hampir mencapai 5.000 orang per harinya. Luhut bisa dinilai tidak mampu menangani corona, karena corona bukan tambah reda malah makin menggila. Jangan-jangan ini karena ketidakmampuan Luhut dalam mengatasi corona dengan baik dan benar. Begitulah ujar Saiful Anam. Apalagi sambung Saiful, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mendesak agar kebijakan Luhut soal kriteria meninggal dunia karena COVID direvisi. Dengan demikian, Saiful meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi Luhut karena dianggap tidak mampu mengatasi COVID-19. Saya kira Jokowi jangan terlalu percaya kepada Luhut. Yang lain, saya kira juga bisa. Justru apabila Luhut selalu dipakai, akan menimbulkan kecemburuan antara satu dengan lainnya. Demikian pungkas Saiful. Presiden Jokowi menegaskan, krisis akibat pandemi COVID-19 tak hanya dialami Indonesia, tetapi juga 215 negara di berbagai belahan dunia. Jokowi lantas membandingkan dampak pandemi di Indonesia dengan sejumlah negara lain, seperti Amerika Serikat dan India. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Muktamar 4 Parmusi secara virtual. Muktamar Parmusi kali ini dilaksanakan dalam suasana berbeda di tengah bangsa kita menghadapi cobaan maha berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umat manusia di seluruh dunia juga menghadapi hal yang sama. Begitulah kata Jokowi saat membuka sambutan. Jokowi mencatat, data per 26 September jumlah kasus COVID-19 di 215 negara sudah mencapai 32,7 juta orang. Total yang terpapar di Indonesia pun sudah mencapai 266.845 orang sampai kemarin. Jokowi lantas membandingkan jumlah tersebut dengan sejumlah negara lain. Coba kita lihat di Amerika Serikat, 7,2 juta orang. India 5,9 juta orang. Di Brazil 4,6 juta orang, di Rusia 1,1 juta orang. Begitulah kata Jokowi. Jumlah kematian di seluruh dunia saat ini sudah mencapai 991.000 orang. Sementara jumlah kematian akibat COVID di Indonesia sudah menembus 10.000 orang. Kepala Negara menambahkan pertumbuhan ekonomi dunia juga melambat karena pandemi ini. Pertumbuhan yang biasanya pada keadaan normal positif terkontraksi secara tajam di negara-negara besar. Pada kuartal kedua 2020, India minus 23,9%, Inggris 21,7%, Malaysia 17,1% dan Singapura 13,2%. Dan negara kita di kuartal kedua juga minus 5,32%. Padahal sebelumnya di kuartal pertama masih tumbuh positif 2,97%. Namun kepala negara mengajak masyarakat untuk tidak menyerah dengan keadaan. Ia menegaskan pemerintah tak bisa menghadapi pandemi ini sendirian. Oleh karena itu, Jokowi mengajak seluruh masyarakat bersatu dengan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, jaga jarak, serta rutin cuci tangan. Selain itu, ia juga meminta masyarakat membantu sesama pada masa sulit ini. Kita harus berikhtiar. Kita harus terus berikhtiar. Berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Dan agar sekaligus membantu saudara-saudara kita agar tidak semakin terpuruk karena kesulitan ekonomi. Demikian kata Jokowi.